Isu terkait siapa saja yang akan mengisi kursi Menteri Kabinet Prabowo Gibran terus bergulir meski Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 belum dilantik. Pakar memprediksi ada 26 dari 34 kursi menteri yang akan diisi oleh parpol. Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti pada hari Senin mengatakan bahwa kemungkinan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran terdiri dari 11 parpol. Partai politik tersebut berasal dari 8 parpol pendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, yakni parpol di parlemen meliputi Golkar, Demokrat, PAN, dan Gerindra. Kemudian parpol di luar parlemen seperti PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda. Kedelapan parpol itu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sementara 3 partai politik lainnya seperti PKS, Nasdem, dan PKB juga diperkirakan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ketiganya merupakan rival Prabowo Gibran ketika Pilpres 2024 yang mengusung Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Menurut Rai, jika ada 11 parpol yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, maka setidaknya bakal ada 26 kursi menteri untuk partai politik dari total 34 kursi menteri. Artinya hanya tersisa 8 kursi bagi kalangan non-partai atau untuk profesional. Sementara itu untuk jatah menteri, menurut Rai nantinya Partai Golkar bisa mendapatkan 5 kursi. Kemudian Gerindra juga 5 kursi menteri, Demokrat, PAN, dan juga titipan Presiden Jokowi masing-masing 3 kursi. Lalu PSI, PBB, Nasdem, PKS, dan P3 masing-masing mendapatkan jatah 1 kursi. Sementara itu untuk kemungkinan PKB mendapatkan 2 kursi menteri. Susunan Kabinet Prabowo Gibran telah beredar luas di media sosial. Akan tetapi tim kampanye nasional Prabowo Gibran menegaskan bahwa proses penyusunan kabinet belum dilakukan. Ketua Koordinator Strategis TKN, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan tidak satupun edaran susunan kabinet di media sosial tersebut valid. Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menyebut saat ini komunikasi terkait penyusunan kabinet Prabowo Gibran masih terus dilakukan pertimbangan. Mereka yang diajak berbicara adalah partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran dan partai yang hendak masuk ke kubu 02. Menurut Dasko, beredarnya susunan kabinet di media sosial dipandang sebagai sebuah aspirasi. Ia juga merespons PKS yang melempar sinyal siap bergabung ke pemerintahan Prabowo dan Gibran. Menurut dia, saat ini masih terlalu dini bagi mereka untuk bicara apakah akan menolak partai yang hendak bergabung atau menerimanya. Dasko meminta masyarakat, terutama pendukung Prabowo Gibran, untuk tidak merasa khawatir terkait dengan edaran susunan kabinet Prabowo Gibran di media sosial. Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas S1 Tunggal, M. Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa kabinet Prabowo Gibran kemungkinan besar akan didominasi oleh orang-orang partai. Salah satu alasannya karena koalisi pendukung Prabowo cukup banyak, seperti Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, dan beberapa partai lainnya yang tidak masuk Senayan. Menurut Jamil, kalangan profesional dan non-partai ini berasal dari sosok yang punya kapasitas mumpuni, sehingga peluang berhasil memimpin di kementerian sangat terbuka. Biasanya dari kalangan profesional dan non-partai akan menduduki bidang perekonomian, khususnya keuangan. Berdasarkan susunan kabinet yang beredar, masih ada nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang tetap menjabat sebagai Menko Perekonomian. Begitu pula dengan Menteri Dalam Negeri tetap dipegang oleh Tito Karnavian.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga, menyebut partainya bergembira terkait PKB dan Nasdem bergabung mendukung pemerintahan baru Prabowo dan Gibran. Pihaknya juga tidak khawatir dengan kehadiran PKB serta Nasdem di dalam koalisi. Dia yakin Prabowo akan menyusun kabinet secara proporsional. Nasdem dan PKB yang bergabung dalam koalisi pemerintahan baru Prabowo Gibran diharapkan bisa menjaga stabilitas politik nasional. Viva Yoga juga menambahkan kerjasama antara Prabowo dan PKB maupun Nasdem merupakan gambaran bahwa Indonesia memerlukan gotong royong. Sebaliknya, seluruh komponen masyarakat bangsa bercermin dalam koalisi parpol. Terkait kursi menteri dalam kabinet, dia menyerahkan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih Pilpres 2024. Menurut dia, soal jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Sebelumnya, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Abu mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah 2 periode berada di luar pemerintahan. Ia juga mengatakan memutuskan koalisi ataupun oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal dengan masuk ke dalam pemerintahan.